Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel Garis Lurus. Channel yang akan ngebahas segala hal terkait Affinity. Oke, ini kalau teman-teman perhatiin sekarang kita ada di setup kita nih ada hal yang baru nih. Perhatiin nggak? Penting banget ya nih. Jadi gue baru ngeprint MOOC Garis Lurus. Itu menunjukkan entusias gue terhadap channel ini. Jadi gue ngeprint MOOC Garis Lurus dan gue juga ngeprint MOOC buat channel-channel lainnya di studio ini. Ada lagi Valorant. Yang main Valorant kita bisa mabar abis ini. Ya, aduh. Udah. Nggak penting sebenarnya ngomongin MOOC. Jadi, di video kali ini, aku... tadi gue ngomongnya aku apa gue sih? Gak tahu. Ya udah, aku lagi pengen ngebahas terkait yang harusnya dibahas. Jadi kan kebanyakan orang-orang tuh kalau lakukan diskusi itu yang dibahas apa? Perbedaannya, perselisihannya. Itu sebenarnya kurang afdol ya. Jadi aku pengen ngebahas tentang persamaan. Persamaan dari... Udah tahu dong pasti dari Affinity dengan Adobe Illustrator. Nah, ini dia 5 persamaan yang bikin kamu bisa jadi lebih mudah dalam ngedesain antara Affinity dan Adobe Illustrator. Check it out. Oke teman-teman, untuk persamaan Adobe Illustrator dan Affinity Designer yang pertama adalah vector base. Ya, mereka berdua adalah aplikasi editing yang berbasis vektor. Vektor itu apa ya? Vektor itu gampangnya adalah lawannya dari pixel. Jadi kalau misalnya kita ngedit itu ada dua jenis ya, ada yang pixel base atau vector base. Nah, kalau vector base ini itu adalah yang basisnya gabungan antara dua buah titik yang dihubungkan dengan garis. Ini titik-titik dihubungkan dengan garis. Nanti bisa diisi filenya. Pokoknya intinya vektor tuh kayak gitu. Nah, beda vektor sama pixel apa? Kalau pixel itu dia lebih mudah untuk pewarnaan dan kasih efek-efek digital imaging kayak gini. Ini kan efek-efek blur ya. Kalau vektor kelebihannya dia itu dihubungkan dengan garis sehingga dia tidak pecah. Ini karena sama-sama PNG kurang bisa kelihatan ya. Ini aku kasih lihat yang lebih jelas. Di sini yang sebelah kiri ini adalah berbasis vektor, sebelah kanan ini udah aku ekspor jadi image. Nah, ini kalau misalnya kita zoom in, dia tuh nggak bakal pecah teman-teman, sampai sekecil apapun nggak bakal pecah. Tapi kalau misal ini, kalau kita zoom in, tuh, dia akan terlihat pecah karena dia itu udah berbentuk jadi pixel gitu. Perbedaannya di situ aja. Dan Adobe Illustrator dan Affinity Designer sama-sama vector based application. Ini aku bikin logo kayak gini pakai Adobe Illustrator. Aku bikin logo yang ini juga pakai Adobe Illustrator. Pakai Affinity Designer. Jadi intinya sama-sama untuk membuat desain grafis yang berbasis vektor. Next, untuk perbedaan yang kedua adalah floating window. Nah, apa itu floating window teman-teman? Kalau misalnya di Adobe Illustrator teman-teman pasti nggak asing ya dengan panel-panel window yang bisa digeser-geser kayak gini. Ini source-nya aku geser-geser, aku bisa masukin lagi ke dalam kayak gini. Itu floating ya. Atau aku lagi pengen nulis ya. Ini aku tulis misalnya garis lurus. Nah, aku pengen edit. Bisa ngedit dari sini, atau kalau bisa kita pengen lebih dekat bisa ngeditnya dengan window type karakter, window type karakter. Nah, di sini ya ada window, maksudnya itu jendela pop-up window kayak gini yang konteksnya itu adalah untuk mengedit karakter. Ini aku bisa ganti tulisannya jadi SF Pro, bisa terserah gitu deh pokoknya. Yang aku pengen tunjukin di sini. Ini panel ini bisa kita geser-geser melayang gitu, floating. Bisa juga kalau misalnya kita pengen bikin statis, kita tempelin ke salah satu yang ada di sini kayak, atau ada di sini kayak, ya. Atau bisa kita tempelin ke yang di sini. Intinya dia float kayak gini dan itu sangat-sangat mirip antara Adobe Illustrator dengan Affinity Designer. Affinity Designer juga kayak gitu teman-teman. Misalnya aku pengen ngedit ini, aku pencet aja di sini. Nah, ini float kayak gini. Aku bisa masukin ke sini lagi. Floatnya karakter. Aku bisa geser. Aku bisa ngedit sambil ngeliat ini tebelnya, paddingnya gitu aku edit. Next, persamaan yang ketiga dari Affinity Designer dengan Adobe Illustrator adalah asset versus library. Aku mulai dari Adobe dulu ya, karena teman-teman biasanya yang pakai Affinity adalah pengguna Adobe dulunya. Nah, di library ini teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengguna Adobe Creative Cloud yang subscription, teman-teman pasti tahu ada yang namanya library ya. Library ini tuh biasanya disimpan ke cloud, jadi bisa dipakai buat kolaborasi. Misalnya teman-teman pakai
di laptop dan di komputer. Nah, ini tuh aset-aset yang sangat sering kita gunakan secara berulang kali, bisa kita simpan di sini. Jadi kita nggak perlu buka lagi dokumen-dokumen kayak gini. Misalnya aku punya aset sosial media kayak gini ya, banyak nih, ada Instagram, Facebook, Twitter. Nah, ketika aku pengen masukin logo Instagram di sini misalnya, nah, masa iya aku harus ngebuka project aku yang sosial media ini dulu asetnya, terus aku copy, aku paste gitu. Itu kan agak wasting time. Nah, kalau misalnya teman-teman tahu yang namanya library, di library ini tinggal ditarik aja teman-teman kayak gini, terus ditarik kayak gini. Jadi mungkin karena ini bentuknya PNG nggak bisa diganti-ganti, tapi kita bisa tracing dia kayak gini. Nah, ini aku ganti warnanya jadi warna yang sama dengan warna tulisannya. Oke, kayak gitu. Dan WhatsApp juga bisa kayak gitu teman-teman. Di embed, terus kita ganti warna garisnya dengan warna tulisannya yang sama kayak di atas. Bisa kita ganti seperti itu. Jadi di sini namanya library kalau di Adobe Illustrator, kalau di Affinity Designer itu namanya aset teman-teman. Nih, aku pengen bikin aset-aset kayak gini. Nah, itu udah bisa aku simpan dan bisa aku gunakan dengan sangat simpel dengan mengklik yang namanya aset. Nah, itu ada di tampilan, itu ada di view, habis itu tulisan studio assets. Nah, di sini udah aku simpan ya asetnya. Kok ini bisa ditaruh kiri, bisa ditaruh kanan, tapi karena udah cukup rame di Affinity, aku taruh kiri ya. Sosial media udah aku simpan di sini. Dari sini aku tarik aja, atau yang YouTube ya, YouTube aku tarik aja ke sini. Nah, dia udah jadi. Ketika aku pengen pakai di tempat lain, tinggal aku drag ke sini, jadi YouTube, icon YouTube gitu. Ini jadi, nah ini tuh kesimpan gitu. Kalau misalnya teman-teman ininya udah nggak dibuka, misalnya aku close ini ya, udah nggak dibuka, ini akan tetap kesimpan. Jadi sebagai tabungan kita, bukan tabungan sih, jadi sebagai jalan pintas kita untuk mendapatkan sebuah aset-aset yang sering kita gunakan secara cepat dan mudah gitu. Assets dan library itu adalah kesamaan ketiga dari Affinity Designer dengan Adobe Illustrator. Kemudian next, persamaan yang keempat adalah Shape Tool versus Pen Tool. Nah, aku bisa bilang pokoknya pen tool yang ada di Adobe Illustrator dengan yang ada di Affinity Designer itu 99% identik. Nggak bisa jamin 100% juga ya, 99% identik. Gimana identiknya? Identiknya tuh begini. Jadi kalau misalnya pen tool, aku pencet pen tool ya, klik dari sini ke sini. Kalau kita klik gitu, dia itu ngebentuk sebuah sudut, oke? Tapi kalau misalnya kita klik terus kita drag, dia itu ngebentuk sebuah lengkungan gitu ya. Nah, kalau kita klik lengkungan, terus kita nggak pengen lengkung di sini ya, kita klik di sini buat nutup sudutnya, buat jadi setengah lingkaran. Jadi kayak gini. Oh, kayak gini, diklik di sini untuk menutup lengkungannya, dan kita klik terakhir di sini, jadi tutup kayak gini. Jadi ada dua bentuk kan, ada yang bentuk sudut, ada bentuk lingkaran. Yang terakhir ada kombinasi kalau misalnya kita pengen gabungin duanya. Jadi diklik, kemudian kita stop di sini dengan klik. Nah, itu biasanya paling berguna kalau kita lagi ngemasking foto ya, gitu. Dan di Affinity pun juga sangat-sangat mirip teman-teman. Ini aku pencet P lagi, pen tool, sama-sama hotkey-nya P. Ketika aku tarik garis kayak gini, dia akan bentuk lingkaran ya. Kalau misalnya aku hold, tapi kalau aku klik aja, dia bentuknya garis-garis begini. Oke. Ketika aku klik, terus aku pengen supaya dia gak lingkaran, aku klik di sininya dan aku tarik ke sini, gitu. Jadi sangat-sangat mirip ya teman-teman ya. 99% aku pastiin mirip. Kalau misalnya teman-teman terbiasa pakai pen tool di AI, teman-teman gak butuh penyesuaian untuk menggunakan pen tool di Affinity Designer. Oke, next persamaan terakhir, yaitu persamaan kelima di Affinity Designer dengan Adobe Illustrator adalah tool gradient gitu teman-teman. Nih, ini aku close aja ya setnya ya. Fitur gradient ini nggak 99%, tapi aku bisa bilang 90% mirip dengan yang ada di Adobe Illustrator. Misalnya aku pengen bikin shape warna kotak, shape bentuk kotak, misalnya warnanya awalnya warna hitam ya. Nah, aku pengen kasih warna gradient. Tinggal pencet gradient, fill tool gradient yang ada di sini. Terus aku tarik garis kayak gini, nah itu udah jadi gradient. Dan
ketika aku pengen kasih warna tambahan, ini kan cuma 2 warna doang, warna tambahan warna ketiga, aku cukup klik yang ada di garis sampai dia berbentuk tanda panah. Nah ini udah jadi warna ketiga. Aku pengen bentuknya warnanya emas ya, kuning. Di sini juga warna kuning. Nah di sini aku kasih kuning agak tuaan. Di sini aku kasih kuning yang agak tuaan. Dan di sini aku ganti warnanya jadi kuning yang lebih muda. Gitu. Nah, ini udah jadi gradient kayak gini. Di AI juga kalau misalnya teman-teman perhatiin sangat mirip. Nanti aku tunjukin miripnya kayak gimana. Oh, pengen ngatur arahnya bisa diatur kayak gini, ditarik garis. Dan kalau pengen ngatur persentase atau banyaknya komposisi warna yang ada di alur gradient secara keseluruhan, teman-teman bisa tarik garis yang ada di sini tuh. Bisa tarik garis. Misalnya aku pengen supaya yang gelapnya sedikit, aku pentokin aja. Aku pengen banyak, aku geser lagi gitu. Pokoknya mirip banget nih. Ini di Affinity ya. Kalau misalnya di AI gradient, aku pengen buat baru ya. Ntar ini aku ganti warna hitam dulu ya. Nih, di sini udah jadi warna hitam. Nah, aku pengen kasih gradient ya. Pencet G atau ada gradient tool di sini. Terus sebelumnya kalau misalnya di Affinity dia bisa langsung tarik garis ya. Kalau misalnya di Adobe dia perlu diaktifasi dulu. Aktivasinya gimana? Pencet di sini white to black atau iya pokoknya diaktifasi dulu. Nah, kalau diaktifasi balik lagi ke G baru kita bisa atur. Coba aku pengen ganti warnanya jadi warna emas kayak tadi ya. Nah, di sini ada pemilihan warnanya. Kalau di AI itu pakai swatch panel ya. Di sini warna oranye, di sini warna kuning, di sini juga warna oranye. Kita buka. Nah, gradiennya di sini bisa diatur opacity-nya gitu. Pokoknya mirip banget. Kalau aku pengen kasih tambahan warna, aku klik di garis sampai ada tanda tambah kayak gitu. Nanti aku bisa ganti warnanya gitu. Aku ganti warnanya jadi warna putih. Nah, sekarang aku bisa atur gradiennya mau sesuka hati aku gitu. Pokoknya mirip banget gradient tool yang ada di AI sama di Affinity Designer. Bedanya paling cuma tadi aja. Buat warnanya dia pakai palette dan dia harus diaktifin dulu. Kalau misalnya di Affinity dia bisa langsung kita drag. Langsung kita drag kayak gitu. Nggak perlu kita aktifin. Dan pewarnaannya di sini pakai color wheel. Lebih enak pakai color wheel sih, jujur aku. Lebih enak pakai color wheel buat pewarnaan dan picking colornya gitu. Nah, itu dia teman-teman persamaan antara Adobe Illustrator dan Affinity Designer. Kalau teman-teman punya tips-tips atau mungkin yang belum aku bahas tadi, bisa banget tuh ditulis di kolom komentar biar nambahin. Seandainya ada orang-orang nonton terus pengen tahu lebih lanjut, baca-baca komentar, mereka akan lebih mendapat manfaat gak cuma dari video tapi dari komentar teman-teman juga. Oke, sekian dari aku. Jangan lupa subscribe kalau misalnya kalian merasa konten ini bermanfaat, tapi kalau misalnya enggak, dislike aja nggak apa-apa. Oke, bye-bye. Terima kasih udah nonton video aku.